Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Devi Rafiq, kelas C4, Stambuk 083-2018-0045. Saya akan memaparkan proposal metode penelitian agribisnis yang berjudul Strategi Pengembangan Bisnis Online Shop melalui pendekatan bisnis model kanvas di kalangan entrepreneur muda, studi kasus online shop di Makassar. Adapun latar belakangnya yaitu kesadaran masyarakat akan kecantikan perlahan terus mengalami peningkatan. Wanita adalah individu yang sangat memperhatikan penampilan. Wanita selalu ingin tampil cantik, menarik, dan menjadi pusat perhatian dalam aktivitas apapun. Untuk dikatakan menarik oleh orang lain, wanita perlu menjaga kebersihan diri dan kebutuhan kosmetik. Untuk menyeimbangkannya, kata kosmetik sering identik dengan riasan wajah yang digunakan, akan tetapi kosmetik menyangkut banyak hal dalam kehidupan. Pada awal menjalankan bisnisnya, Bunashop 28 hanya menjual dan memasarkan produk barang, yaitu membuka jasa titip dari berbagai negara dengan berbagai merek internasional. Akan tetapi, perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis kosmetik, akhirnya Bunashop 28 juga menjalankan bisnis produksi kosmetik yang dilabeli dan dipasarkan oleh perusahaan lain yang ada di Indonesia. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana model bisnis Bunashop 28 ditinjau dari pendekatan bisnis model kanvas. Yang kedua, bagaimana analisis model bisnis Bunashop 28 dengan menggunakan analisis strength, weakness, opportunities, and threats atau SWOT. Yang ketiga, bagaimana rekomendasi model bisnis Bunashop 28 dengan menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Kemudian tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis upaya Bunashop 28 pada pendekatan bisnis model kanvas. Yang kedua, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada model bisnis Bunashop 28. Yang ketiga, mengetahui perkembangan model bisnis Bunashop 28 dengan menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Manfaat penelitian ada 4. Yang pertama yaitu model bisnis memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di perusahaan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat dihasilkan nilai bagi konsumen dan nilai bagi perusahaan. Yang kedua, model bisnis dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Yang ketiga, model bisnis dapat digunakan untuk membantu menguji pasar asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Yang keempat, model bisnis dapat dipakai untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Adapun tinjauan pustaka yang pertama itu definisi strategi. Definisi strategi pengembangan istilah strategi berasal dari kata kerja dalam bahasa Yunani. Sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan kata stratos atau militer dengan ago atau memimpin. Sebagai kata kerja, stratego berarti merencanakan, to plan. Satu strategi merupakan seni memadukan atau menginteraksikan antara faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi dalam mencapai tujuan. Strategi adalah untuk mengoptimalkan sumber daya unggulan dalam memaksimalkan pencapaian sasaran kinerja. Definisi online shop. Pengertian online shop atau toko online. Ada beribu-ribu alasan mengapa masyarakat bisnis harus berhubungan ke internet, dan memang salah satu segmen internet yang sangat cepat pertumbuhannya adalah bidang komersial. Internet memang menciptakan suatu lingkungan sebagai lahan untuk melakukan bisnis. Terdapat banyak cerita mengenai bisnis kecil dan bisnis yang berhasil meningkatkan investasi mereka yang relatif kecil dengan mengeluarkan biaya hubungan ke internet.
Mereka mencari informasi pada internet, memelihara hubungan dengan para pelanggan, atau menyediakan layanan online dan membuka toko maya. Marketing online shop. Dalam dunia bisnis, pemasaran merupakan hal yang sangat penting karena dengan pemasaran inilah produk yang dihasilkan akan diketahui oleh konsumen. Dalam pemasarannya, biasanya online shopper memanfaatkan beberapa layanan dan aplikasi yang tersedia dalam komputer ataupun smartphone yang mereka miliki, antara lain seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas diketahui merupakan salah satu untuk mempermudah pelaku usaha menentukan strategi yang tepat dalam menjalankan usahanya. Dengan BMC, pelaku usaha dapat mengetahui kekurangan atau kendala apa saja yang ada pada usahanya. Bisnis model kanvas BMC adalah salah satu alat strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, membeli, dan menangkap nilai. 9 elemen kunci tersebut juga menunjukkan logika bagaimana perusahaan bermaksud untuk menghasilkan strategi pengembangan bisnis melalui pendekatan bisnis model kanvas pada online shop. Model bisnis kanvas ini memiliki 9 elemen atau blok yang saling berkaitan, yaitu yang pertama customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key resource, yang ketujuh key activity, yang kedelapan key partnership, yang kesembilan cost structure. Adapun lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Alasan melakukan penelitian di daerah tersebut karena lokasinya di tengah kota dan strategis. Namun, entrepreneur muda tetap bersaing dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi bisnis. Proses penelitian ini berlangsung pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2021. Penentuan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah entrepreneur muda yang memiliki bisnis online shop. Penentuan sampel ditentukan secara sengaja, purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang baru berdiri dan pemilik usaha bersedia berdialog secara terbuka untuk bersama dengan peneliti merumuskan strategi pengembangan perusahaannya. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain yang pertama yaitu interview atau wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Kedua, observasi, yaitu adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Yang ketiga, dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari skripsi, jurnal, dan lainnya. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi proposal dari mata kuliah metode penelitian agribisnis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.